Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga sebagai muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat, karena perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang meski tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam sholat. Berikut 11 perbuatan yang terlarang dalam sholat. 1. Mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangan ke arah langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat atau ijma akan keharamannya. 2. Menoleh tanpa keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat maka ini terlarang, karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas beliau menjelaskan, itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita jumpai pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemari hingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Subah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menghasilkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Abi Syaibah. 4. Menguap. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus, karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut menggunakan tangan kita dan tidak membiarkannya terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatian, tidak disyariatkan mengucapkan ta'awud atau istighfar tatkala menguap, karena tidak ada dalil yang memerintahkannya, baik di dalam maupun di luar sholat. Banyaknya orang yang melakukan bukannya merupakan dalil dan kebolehan atau kesunahannya. 5. Memejamkan mata. Maka apabila hal ini diniatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah maka terlarang, ia masuk dalam bid'ah. Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah membentangkan tangannya ketika sholat sederhana karena ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat neraka dan wanita pemilik kucing serta pemilik perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini selainnya dapat diambil faedah bahwasannya beliau Rasul tidak memejamkan matanya ketika sholat. 6.
membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Rasulullah SAW, "Seimbangkanlah kalian ketika sujud, dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing." Hadis riwayat Bukhari. Dan sebagai orang muslim, kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. 7. Merapihkan baju ketika sujud. Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi SAW diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari. 8. Duduk al-iqya. Duduk iqya adalah duduk dengan posisi pantat terletak di antara dua betis, yaitu dengan menempelkan pantat di tanah lalu mengangkat kedua betis serta meletakkan tangan di atas tanah. Sifat duduk semacam ini tidak diperbolehkan dalam sholat karena menyerupai duduknya setan dan anjing. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha menyifati sholat Nabi. Rasulullah SAW melarang dari ukabatus syaitan. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud ukabatus syaitan adalah iqya sebagaimana penjelasan tadi. Perhatikan, sifat duduk iqya ada dua macam. Yang pertama sebagaimana penjelasan tadi, dan itu tidak diperbolehkan dalam sholat. Dan yang kedua, meletakkan pantat di atas kedua tumit yang ditegakkan, dan inilah yang disyariatkan ketika seseorang duduk di antara dua sujud. Sembilan. Sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau menjumpai sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasul berisyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau sujud di atas tanah maka lakukanlah. Namun jika tidak mampu maka cukuplah menggunakan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukumu." Hadis riwayat At-Tabarani. 10. Membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta perbuatan sia-sia lainnya. 11. Berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Sahabat yang beriman, itulah 11 hal-hal yang dilarang dalam sholat untuk kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan sholat dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.